Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema sayang banget kalau nggak sah. Aduh, Masya Allah, apa sih yang sayang banget? Nah, ini kan kita untuk beribadah jamaah, kita harus suci supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di segmen sebelumnya udah bahas banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita bermandi junub, terus juga memandikan jenazah. Nah, Masya Allah, tadi sebelum iklan nih ada satu pertanyaan saya yang digantungin sama Ustadz Ahmad Ridwan. Iya kan? Betul. Ustadz, kita bahas dulu hadas kecil nih kan. Kita sebelum ke hadas besar, hadas kecil dulu ini penting banget nih. Kita kan tahu untuk menghilangkan hadas kecil ini kita harus berwudu. Berwudu. Ya? Nah, makanya nih sebenarnya apa aja sih yang termasuk di dalam fardu-fardu yang wajib dilakukan sebagai syarat sahnya wudu kita? Mohon penjelasannya nih. Silakan guru. Ya, makasih Bang Mikdad, Habib Usman, Ustaz Syam, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan miftahus salah at-tahur. Kuncinya salat adalah bersuci. Bisa nggak masuk ruangan tanpa kunci? Nggak bisa, kecuali punya ilmu ngilang kali ya. Nah, maka dari itu penting sekali kalau salat kita ini kita perhatikan berwudunya atau bersucinya. Sebab ada yang diancam sama Allah, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Di antara yang lalai adalah wudunya. Nah, langsung aja kita sama Ustaz Syam ya. Kita undang Ustaz Syam nih. Kita praktek ya. Saya udah standby dari tadi. Waduh, Masya Allah. Baik, kita mohon izin Habib ya. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana wudhu ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surat kelima ayat ke-6 posisi kiri atas itu ya. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini ya menjadi dalil tentang bagaimana seorang muslim berwudu. Nah, tapi apakah langsung begitu saja sesuai dengan ayat cuci muka? Tidak. Ustaz Syam akan mempraktekannya, memandunya seperti apa wudu yang dibenarkan menurut ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, silakan Ustaz Syam. Pertama kita berniat. Jadi niat ini sebentar dulu airnya kita irit ya. Biar nggak habis. Pertama niat. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Gitu ya. Terus kita baca niat itu ya. Dan tadi Ustaz Syam bilang bisa dalam hati, tapi talafuz menurut ulama Syafi'iyah dilafazkan dengan membacanya secara jahar, gitu ya. Baik Ustaz Syam, ya, silakan. Ya, langsung. Nah, kemudian setelah niat, langsung beliau mencuci mukanya. Batasan wajah itu dari ujung tempat tumbuhnya rambut, betul, sampai jakun kita bilang, sampai dagu ya kita katakan. Nah, itu secara tulan, secara memanjang. Ardhan secara melebar itu dari bagian telinga sini sampai bagian sebelahnya, gitu ya. Bagian telinga sini sampai bagian sebelahnya. Itu tulan dan ardhan, ya, memanjang dan melebar. Baik, dicuci sebanyak 3 kali seperti itu. Nah, kemudian secara kelanjutan yang menurut ayat tadi adalah tangan. Yang kanan sampai siku, kemudian yang kiri pun demikian, ya. Silakan Ustadz. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, ya. Nah, ini yang kanan, kemudian yang kiri juga 3 kali. Baik. Lepaskan jam tangan gitu ya. Ini harusnya. Baik, karena takut ada air yang terhalang sehingga tidak masuk ke bagian pori-pori dari kulit kita. Kalau cincin gitu Ustadz gimana cincin? Cincin juga. Harus, tapi ya? kalau bisa dia buka atau dia gerak-gerakan saja dan air bisa masuk tidak mengapa. Oh, baik. Begitu ya. Baik, itu tangan. Sampai mana? Sampai siku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala sampai mirfaq. Mirfaq itu siku begitu ya. Walaupun ada yang mengatakan siku tidak kena tapi jumhur mengatakan siku dimasukkan ke dalamnya. Baik, yang selanjutnya adalah kepala. Ingat kepala bukan rambut, gitu ya. Karena ada orang yang terakhir mungkin ada gangguan secara hormonal, akhirnya tidak tumbuh rambutnya begitu. Tapi ini kepala. Wamsahu biru'usikum.
Nah, kalimat bi itu adalah ilsaq, katanya menempel. Begitu ya. Nah, seperti itu. Sebahagian saja, walaupun ada khilaf di antara ulama, tapi tarkul khilaf mustahab, ya. Yaitu keluar dari perselisihan ulama adalah hal yang baik. Jadi kalau misalkan Ustaz Syam izin membuka kopiahnya, misalkan dari ujung depan rambutnya atau kepalanya sini sampai qafah. Qafah itu bagian belakang beliau sini. Nah, kemudian wa yarudduhu, kembalikan ke arah depannya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, baik. Hemat air sekali lagi ya. Sekali lagi, nah ini adalah bagaimana kita keluar dari perselisihan di antara ulama. Tapi ada yang mengatakan sebahagian, bahkan ada yang mengatakan rub'ur ra's, seperempat dari kepala. Ada yang mengatakan salas syu'irat, 3 helai rambut. Nah, walaupun itu terjadi perbedaan, kalau yang dipraktekkan Ustaz Syam tadi, artinya sudah mengcover semuanya. Baik yang seperempat kepala, baik yang 3 helai rambut, atau sebahagian dari bagian kepala, sudah masuk ke dalamnya semua. Kemudian yang terakhir adalah bagian yang dicuci kaki, sampai ka'bain. Ka'bain itu artinya adalah sampai mata kaki. Nah, seperti itu. Sampai mata kaki. Pastikan sampai mata kaki yang kanan, kemudian yang kiri juga demikian, ya, dipraktekkan seperti ini. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terkena siraman atau cucian air seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang wajib. Terus bagian terakhir dari yang wajib atau yang rukun ini adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib berurut-urutan, ya. Menurut mazhab jumhur ulama. Karena Abu Hanifah membolehkan kaki dulu, kemudian ke muka, dari muka kemudian baru ke tangan, atau tangan dulu baru ke kaki, seperti itu. Tapi kita memakai mazhab jumhur ulama yang mana tertib dan urutannya sesuai dengan apa yang dikatakan di ayat tadi. Nah, itu yang wajib dan rukunnya. Adapun yang sunnahnya, tadi Ustaz Syam silakan dipraktekkan misalkan saat mau membuka bismillah, basmalah. Kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalah fahuwal aqta. Coba Ustaz Syam. Bismillah. Nah, itu dia bismillah gitu ya. Kemudian mencuci tangan. Terkhusus yang terbangun dari waktu tidur malam. Kenapa? Ada hadis Rasulullah khusus. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia enggak tahu semalam nih tangan kemana aja. Ya, betul. Gerayang kemana aja enggak tahu. Innahu la yadri aina batat yaduh. Kemudian cuci tangannya tadi. Setelah itu istinsyaq dan istinthar, ya. Dipraktekkan Ustaz Syam, istinsyaq dan istinthar, ya. Nah, seperti itu. Dihirup, kemudian dihembuskan. Nah, itu istinsyaq, menghirup ke dalam dengan kuat, istinthar membuangnya dengan kuat. Kenapa? Karena di sini katanya al-khayshum ini tempat nongkrongnya syaitan. Kata Rasulullah SAW yang membuat kita malas. Tapi kalau subuh, coba istinsyaq, insya Allah melek. Gitu ya. Istinsyaqnya bagus, melek insya Allah. Bisa langsung melek nih. Langsung melek. Pasti itu ya. Apalagi kalau kebablasan. Selanjutnya, kata para ulama, terjadi khilaf diantaranya taslis. Menigakkan, artinya setiap satu anggota ditiga kalikan dalam pencuciannya. Gitu ya, tiga kali itu taslis namanya. Kemudian ada yang namanya menyela-nyela antara jemari-jemari, ya, digosok-gosokkan macam begini Ustaz Syam. Nah, seperti itu, ini menyela-nyela. Kalau dia berjenggot lebat misalkan, dia harus ditahlil al-lihyah. Kalau itu tahlilul asabi, nah ini dikit kali, enggak perlu ya. Mungkin kalau saya juga enggak selebat yang lain gitu ya. Nih, ini tahlil al-lihyah namanya gitu. Ini namanya menyela-nyela, itu sunnah juga. Kalau tadi tahlilul asabi, ya menyela-nyela jari jemari, ini tahlilul lihyah seperti ini. Gitu. Kemudian apalagi yang menjadi sunnahnya adalah sunnahnya mualah. Kata para ulama, sunnahnya berlangsung langsung dari satu anggota ke anggota yang lain, langsung tanpa ada jeda. Gitu ya, tanpa ada jeda langsung begitu. Misalkan, ya, dari muka ke tangan, ya. Jangan dari muka nyantai dulu, ya, nah, gitu ya. Nggak bisa. Nah, min makruhat diantara yang dilarang atau dibenci saat wudhu itu ngobrol. Makanya sunnahnya diam. Baik. Nah, itu sunnahnya diam. Kemudian setelah itu, ya berdoa menghadap kiblat jika memungkinkan, doa selesai wudhu.
syahadat dan doa selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Nah, jadi seperti itulah tata cara berwudu dengan baik dan benar sesuai Al-Quran dan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dimulai dengan yang benar, maka salatnya akan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, Masya Allah. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Tausiahnya sekaligus praktek, Masya Allah. Praktek begitu. Nggak ada anduk buat Ustadz Syam. Masuk angin nih kita ini. Iya, jadi bahasa-bahasa. Guru boleh duduk dulu silakan nih, Masya Allah. Ustadz Syam juga. Untung bukan praktek mandi junub. Kasihan Ustadz Syam. Harus keramas badan-badan. Ya Allah, ternyata mungkin, nah ini dia nih banyak yang curhat kan, kok sholat saya nggak pernah fokus terus, selalu nggak pernah khusyuk. Perhatikan wudhunya. Perhatikan wudhunya. Perhatikan wudhunya. Setelah saya tadi lihat prakteknya, ya Allah ternyata banyak banget yang salah selama ini nih. Itu dia. Iya ya Allah. Nah, bicara soal wudhu nih, aduh tadi kita udah melihat, kalau tadi Ustadz Syam itu kan prakteknya kita pakai air wudhu yang mengalir gitu ya melalui keran. Nah ini nih saya mau ke Habib Usman nih. Habib, bicara soal media yang kita gunakan untuk berwudu yaitu air. Nah di dalam Islam bagaimana sih sebenarnya ketentuan syarat air bisa digunakan untuk bersuci? Karena banyak banget nih infonya, katanya harus air mengalir, harus airnya sebanyak apa gitu. Nah ini kita mohon penjelasannya sebenarnya yang benar gimana menurut Islam nih. Mohon penjelasannya Guru silakan. Ya, Kang Mikdad, afwan Ustaz Air, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, air terbagi menjadi 4 macam. Tapi di dalam mazhab lain juga air terbagi menjadi 2 macam. Karena kita mazhab Imam Syafi'i mayoritas terbagi menjadi 2 macam. Atau 4 macam? 4 macam. 4 macam. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak ini air yang disebut suci dan mensucikan. Ini keluar dari bumi ataupun turun dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna minas samai ma'an tahuran. Dan kami turunkan, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit, yakni air yang suci, dan di dalamnya juga yakni ada mata air suci juga. Apa aja sih? Yang pertama adalah air hujan. Jadi kalau misalkan kita mandi hujan itu bisa kita ngambil wudhu, tapi jangan mandi hujan juga Ustaz Sam. Basah badannya bisa sakit nanti. Ya kan? Nah air hujan juga ini harus jelas. Air hujan yang dimana airnya itu turun bisa langsung, bisa nggak langsung. Kalau di atas gentengnya ada pancurannya, ada kotorannya najis, berubah warnanya ataupun rasanya, maka tidak sah wudhunya. Oleh karena itu perhatiin, kalau yakin itu bersih boleh air hujan. Yang kedua air laut, kalau kita lagi ada di laut kita ambil wudhu sah wudhunya. Yang ketiga adalah air sungai, yang dimana air sungai ini sah untuk berwudhu. Yang keempat adalah mata air yang di pegunungan itu, yang di atas, misalkan kita ngambil wudhu di atas yang ada mata airnya, maka kita boleh ngambil wudhu di dalamnya. Dan yang kelima adalah air sumur, yang dimana air sumur itu yang digali, yang 6 meter, 7 meter, 8 meter, 10 meter dan lain sebagainya, maka itu adalah sah, yakni air sumur. Dan yang keenam adalah air salju. Air salju itu sah buat wudhu ternyata. Jadi kalau misalkan kita ada di tempat dingin yang minus 2, 3, 4 sampai minus 17, saya pernah di waktu itu minus 17, itu ada saljunya tapi juga dingin juga, ngambil wudhunya sulit. Iya. Mendingan cari tempat yang lebih hangat lagi, di dalam biasanya ada air hangat. Nah intinya adalah itu. Terus ada lagi air embun, ternyata air embun juga bisa menjadi wudhu. Karena apa? Air embun itu juga dalam salah satu 7 bagian yang diperbolehkan untuk sah wudhunya. Apalagi yang kedua, tadi kan bagian yang pertama. Bagian kedua adalah air musammas. Musammas ini air yang terkena matahari langsung, yang panas. Yang dimana dipanaskan di bawah matahari, suci. Tapi makruh hukumnya untuk wudhu dengan air yang sangat panas tersebut. Kalau misalkan udah gak panas boleh gak? Kalau gak panas misalkan sudah kering, udah nggak panas lagi diperbolehkan, tapi kalau bisa jangan pakai air musammas, pakai air yang lain. Dan yang ketiga adalah air mutaghayyir, air yang berubah. Misalkan contoh terkena kopi lah, atau terkena susu, atau terkena teh manis dan lain sebagainya, itu adalah air yang sudah berubah, suci tapi tidak mensucikan. Jadi intinya adalah sudah berubah. Wudhu pakai air kelapa boleh gak? Ya kan? Suci air kelapa tapi tidak mensucikan. Nah, terus yang keempat adalah air mutanajis yang kurang dari 2 kula yang kemasukan daripada najis tersebut. Sesungguhnya air tidaklah dinajiskan oleh suatu apapun selain yang mempengaruhi baunya, rasanya, warnanya, dan ini harus diperhatikan. Ini adalah kita harus mengerti masalah bab air. Bab air ini menarik. Karena apa? Kalau kita wudhu, biasanya tuh orang zaman dulu tuh punya kolam. Kolamnya itu lebih dari 2 kula. 2 kula tuh berapa sih? 2 kula itu kurang lebih 60 cm
kali 60 cm, ya kan? Itu 2 kula, biasanya ukurannya segini nih. 2 kula ini 2 kali ini. Tangan normal ya, kalau tangan misalkan panjang beda lagi ukurannya, ya kan? 2 kula. Jadi 2 kula itu 2 kali ukuran tangannya apa namanya yang normal. Nah dikali 2 lagi kedalamannya dan ketinggiannya. Nah biasanya orang tua zaman dulu itu airnya kolamnya tuh besar-besar dipakai disunahkan untuk wudhu dan sah. Misalkan kalau seperti itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan udah pakai keran, udah berbeda. Betul. Nah Bib, tapi ini mungkin ya kita bicara soal air, tidak semua seberuntung kita gitu ya. Mungkin ada beberapa daerah, beberapa wilayah yang dia sangat kesulitan mendapatkan air. Nah ini bagaimana nih hukumnya? Boleh gak sih kalau misalnya kita wudhu tapi pakai cuma airnya sedikit, katakanlah embun, tapi embunnya cuma dikit. Nah itu gimana tuh Bib? Nah ini menarik, yang dimana kita kalau misalkan wudhu dengan airnya sedikit, maka kita bisa menggunakan air tersebut untuk wudhu. Bisa dioptimalkan. Ayo Sasam kita caranya. Gimana? Di situ. Jangan sekarang. Kapan? Nanti setelah ini. Oh setelah ini. Masya Allah. Baik setelah yang satu ini ya jamaah dipraktekin insya Allah sama Habib Usman. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Sebentar kok. Sebentar ya.